Halo, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta. Video yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang franchise. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Jadi judul video kali ini adalah tentang franchise cuci mobil. Ya, seperti video yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu bahwa di Embos sekarang sudah menjual franchise cuci mobil. Dan ada beberapa investor yang sudah berminat, terus terhalang pandemi ini. Jadi ada yang sebagian pending, ada yang sebagian cancel gitu kan. Gak apa-apa, kita bahas bukan di Embosnya sedang menjual franchise-nya, bukan. Jadi ada beberapa masukan ke saya, terus saya baca-baca begitu, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan bisnis franchise ini ya. Bilangnya franchise ini tipu-tipu gitu loh. Istilahnya begitulah ya, istilahnya begitu. Tapi ya menurut saya tergantung dari sisi mana kita melihat usaha franchise cuci mobil ini. Saya tidak bilang franchise lain ya, saya tidak bilang franchise usaha-usaha lain, tapi yang saya mau bahas adalah franchise cuci mobil. Franchise cuci mobil. Saya mau jelaskan di sini tentang franchise cuci mobil. Kenapa kita perlu memakai franchise? Yang jelas kalau kita mau memakai franchise, memakai brand seseorang, perusahaan yang sudah berjalan bisnisnya, ya kita harus bayar fee kemitraan gitu kan, istilahnya begitu kan, karena kita tinggal terima bersih, investor tinggal siapkan saja uangnya, usahanya sudah berjalan, itu franchise. Jadi beda dengan ketika Anda ingin membuka usaha, Anda ingin mulai dari nol, dari bawah, pakai nama Anda sendiri. Nah itu beda. Anda harus berjibaku, kemudian Anda harus mencari orang, Anda harus bikin sistem seperti apa, terus Anda bikin layout tempatnya seperti apa. Itu tidak ada konsultan sama sekali dari pihak lain, kecuali Anda sudah punya jam terbang di car wash begitu loh. Saya lihat begini, berawalnya kenapa saya membuat video ini adalah saya lihat dari sini, beberapa perusahaan yang sedang menjual peralatan cuci mobil, misalnya sedang menjual peralatan cuci mobil, dia menawarkan segala sesuatu dengan embel-embel di tempat kami. Ketika Anda belanja alat-alat tempat kami, Anda tidak perlu bayar fee kemitraan, nanti semuanya kami arahkan begitu. Saya tidak menjamin 100%, semua sistem itu diberikan kepada Anda. Termasuk mencari orang, termasuk bagaimana nanti maintenance-nya berjalannya berapa bulan ke depan, itu bagaimana pendampingannya, itu saya tidak menjamin. Karena ketika Anda sudah transaksi, Anda sudah bayar semua yang Anda beli peralatan tersebut, ya udah, paling 1-2 bulan mereka melayani konsultan saja, konsultasi mengenai alatnya, ada masalah nggak, olinya bocor nggak, terus kemudian instalasinya kemarin bagaimana. Kalau SDM Anda keluar, misalnya Anda dikasih, misalnya sampai Anda dikasih orang itu istilahnya 5 atau 6 orang yang sudah berpengalaman. Ini kita bicara yang paling baiknya lah. Perusahaan penjual alat-alat cuci mobil itu memberikan orang. Jadi ketika Anda membeli nilainya hampir sekitar 300-400 juta, ada 5 orang yang sudah berpengalaman disertakan di situ. Begitu kan? Oke, kita bicara itu.
Kita bicara di situ. Tanpa bayar fee kemitraan, Anda cukup belanja di perusahaan tersebut, misalnya nih. Terus kemudian waktu berjalan 1-2 bulan, komunikasi masih intens. Terus kemudian 5 orang tersebut ada 2 orang yang tidak cocok. 5 orang pekerja yang sudah berpengalaman tadi, ada 2 orang yang tidak cocok untuk bekerja di perusahaan Anda yang Anda bangun. Nah, otomatis Anda komplain ke pihak yang memberikan orang tersebut kan, dari perusahaan penjual penjual peralatan cuci mobil tersebut kan. Oke, masih dilayani. Kemudian setelah selesai jalan temunya tidak ada, orang tersebut memang tidak mau bekerja di tempat Anda, apakah Anda akan diganti orang? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Karena apa? Anda tidak bayar fee kemitraan. Jadi Anda harus repot cari orang sendiri untuk menggantikan 2 orang tersebut. Selesai, masalah itu selesai, Anda masih komunikasi baik. Sementara alat-alat yang Anda pasang ini tidak ada masalah sama sekali. Artinya Anda tidak perlu komplain lagi ke mereka kan, begitu kan? Anda tidak perlu komplain ke mereka mengenai alat-alat. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah ketika orang-orangnya itu tidak betah lagi. 1 orang lagi keluar. Berarti tinggal 2 orang dong yang bekerja di tempat Anda yang sudah pengalaman cuci, apalagi ada salon mobil misalnya. 1 orang lagi keluar. Anda telepon lagi orangnya. Oke, masih dilayani misalnya. Wah, nggak tahu Pak. Ya kemarin saya bilangnya begini dan begini. Kok jadinya nggak kerasan itu? Ya kita nggak tahu. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi kan Anda tambah stres. Ya kan? Anda tambah stres. Usaha baru berjalan 3 bulan, sedangkan customer baru banyak-banyaknya. Kemudian orang-orang yang pengalaman tuh keluar. Itu bedanya ketika Anda tidak ambil franchise. Anda tidak membayar fee kemitraan. Bagaimanapun lah, bonus misalnya 5 orang tersebut memang bonus dari tempat Anda membeli peralatan cuci mobil. Ya Anda tidak bisa nekan dong, Anda tidak bisa minta ganti dong, karena Anda tidak merasa mengeluarkan biaya untuk orang tersebut. Itu bedanya. Keuntungan ketika Anda mengambil franchise itu banyak sekali. Ya karena ada harga yang harus dibayar. Jadi kenapa perusahaan yang sudah jadi itu menjual franchise, menjual brand? Ya karena perusahaan tersebut merasa sudah bisa diajak bekerja sama dengan menjual nama, terus kemudian siapkan sistemnya, sudah berjalan seperti perusahaan, ya sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Makanya ketika ada investor datang di MWOS ini khususnya tidak hanya mencari keuntungan di depan saja. Jadi ke depan ketika kami harus bisa kerjakan, ya harus kita bisa kerjakan. Kalau tidak, kami tidak mau kerjakan. Itu MWOS ya. Jadi keuntungannya ketika Anda mengambil franchise itu banyak sekali. Mulai dari depan, ketika Anda sudah punya rencana mau buka usaha cuci mobil, itu udah didampingi. Deal, misalnya saya ambil nama Bapak franchise, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Mulai dari sini, itu sudah didampingi. Lokasinya bagaimana? Survei dulu Pak, survei dulu lokasi. Ketika lokasi tersebut memadai untuk buka usaha cuci mobil, kami katakan siap untuk dikerjakan. Tapi ketika tidak memadai, kami tidak akan paksakan. Walaupun Anda mau memaksakan seperti apapun, kami angkat tangan. Itu prinsipnya, prinsip di MWOS, franchise di MWOS ya. Jadi karena kami yang akan kerjakan usaha Anda itu 5 tahun ke depan. Nah, ketika kami tidak pegang komitmen kami bahwa ya udah Pak, yang penting bayar franchise misalnya 250 juta sampai 300 juta, kami dapat uang di depan, dapat fee kemitraan tersebut, tanpa kami memikirkan bagaimana usaha Anda ke depan, ya nanti nama baik kami akan hancur di depan Anda. Itu yang kami jaga. Jadi intinya ketika kami tidak sanggup kerjakan lokasi, ya di mana Anda mau buka usaha cuci mobil, ya kami katakan kami tidak akan bisa sanggup kerjakan. Tapi ketika kami sanggup kerjakan, kami akan sanggup kerjakan. Nah di situ ada deal-dealan nanti. Target omsetnya sekian Pak, bisa nggak? Oke, kita pelajari dulu. Oh bisa Pak. Oh tidak bisa Pak, harusnya sekian-sekian. Kita analisa bersama. Itu kesepakatan namanya. Ya. Jadi langkah-langkahnya adalah dari mulai layout tempat, terus bagaimana menyusun hidrolik,
tempat mesinnya di mana, terus ruang tunggunya di mana, itu semua dibimbing, ya kan? Terus kemudian siapkan SDM-nya, SDM-nya kita siapkan, sistem kami juga siapkan, transaksi supaya bagaimana tidak bocor, supaya bagaimana mengantisipasi supaya kecurangan-kecurangan dari dalam itu sudah kami siapkan semua. Terus apa aja yang ada di dalamnya? Di dalamnya itu ada kafetarian, ada aksesoris, semuanya yang ada di Embos kita copy ke usaha Anda yang baru. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta supaya kami makin semangat lagi membangun channel ini, dan banyak informasi mengenai cuci mobil dan calon mobil kami bagikan di sini. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.